Selamat pagi adik-adik, halo semuanya. Ketemu lagi sama Kak Risma di acara Sekolah Minggu Online Gespa Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya. Terus masih rajin cuci tangan ya. Terus masih suka makan makanan yang bergizi. Wah, oh iya, satu lagi. Jangan lupa olahraga adik-adik. Boleh sepedaan, boleh goes ya. Terus boleh jogging sore atau pagi sama mama papa, sama kakak, sama adik boleh. Apa aja. Yang penting adik-adik tetap menjaga kesehatan selama berada di rumah. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan sebuah kisah. Nah, kisahnya apa? Yang pasti kisah ini bercerita tentang ketaatan. Nah, siapa ya? Dan apa ya ceritanya? Nah, kakak sebelum mulai, seperti biasa, kakak mau ajak adik-adik untuk kita berdoa dulu, ya. Adik-adik bisa tutup mata, bisa lipat tangan. Kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Bapak untuk setiap penyertaan-Mu dari hari kemarin hingga hari ini. Bapak, kami semua bersyukur Bapak untuk segala sesuatu yang sudah kami terima. Dan hari ini Bapak, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kami berharap, kami memohon kiranya penyertaan-Mu ada di tengah-tengah ibadah online sekolah minggu kami. Dan biarlah kiranya Bapa, firman yang disampaikan boleh kami tanam dalam hati kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, yang mau kakak ceritakan ini tentang ketaatan. Satu orang tokoh Alkitab yang sangat taat kepada Tuhan. Kisahnya diambil dari mana ya? Dari kitab apa sih? Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, nah, adik-adik bisa baca di Kejadian 6-7. Nah, nih contohnya nih, ada di sini nih. Ya, tentang Nuh adik-adik. Nah, yuk. Sudah siap mendengarkan adik-adik? Baik, kita mulai ya. Nah, adik-adik kan pasti tahu Nuh ini adalah seorang yang hidupnya tidak bercela di mata Tuhan. Maksudnya tidak bercela itu dia orang yang baik, ya. Dia bergaul dekat dengan Tuhan. Nah, maksudnya bergaul dekat dengan Tuhan itu apa adik-adik? Iya, pada zaman itu hubungan Tuhan dengan manusia itu sangat dekat. Nah, contohnya Nuh. Nuh itu diberikan tugas sama Tuhan karena Tuhan mau membinasakan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kenapa adik-adik? Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena semakin banyak manusia yang ada di bumi, ternyata manusia ini banyak berbuat dosa, banyak berbuat kejahatan. Dan itu membuat hati Tuhan menjadi pilu, menjadi sedih adik-adik. Nah, tapi Tuhan melihat Nuh, yang tadi kakak bilang ya, Nuh itu hidupnya baik dan tidak bercela di mata Tuhan. Nah, Tuhan memberikan tugas kepada Nuh. Tugasnya apa adik-adik? Membuat bahtera. Nih ya, membuat bahtera. Nah, kira-kira Nuh menolak nggak? Nuh nggak menolak sama sekali. Nuh lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, walaupun waktu Nuh membuat
bahtera itu adik-adik, Nuh nggak tahu mau dipakai buat apa bahteranya, kan gitu. Dan Nuh nggak ngerti gitu loh. Nuh sama sekali nggak tahu. Nuh nggak tahu harus bagaimana cara membuatnya. Tapi Tuhan menuntun Nuh untuk bisa membuat bahtera. Dan Nuh membuat bahtera tersebut. Ya, Nuh dianggap orang gila sama orang-orang di sekitarnya. Banyak orang mentertawakan Nuh karena bikin apaan tuh? Ngapain tuh? Kan gitu. Nuh cuek aja. Nuh tetap bikin bahteranya seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir, adik-adik. Nah, dari kayu gofir. Terus Tuhan memerintahkan panjangnya 300 hasta. Wah, 300 hasta itu besar sekali loh adik-adik. Terus lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Wah, Nuh mengerjakan itu siang dan malam. Ya, Nuh dibantu sama anak dan istrinya. Ya, istrinya Nuh, terus anak-anaknya siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, akhirnya Nuh mengerjakan siang dan malam. Sampai akhirnya bahtera itu jadi. Nggak cuman tidak hanya Tuhan memerintahkan ukurannya bikin segini, kayunya pakai kayu ini. Nggak cuman itu adik-adik, tapi Tuhan memerintahkan sampai detail sekali. Nanti sekatnya dikasih ter, nanti ini itu, nanti begini. Wah, pokoknya banyak sekali. Dan Nuh tetap melakukan tanpa mengeluh adik-adik. Dia sama sekali tidak, nggak mau Tuhan, ngapain sih? Tuhan nih kebanyakan perintah. Nuh nggak begitu. Nuh melakukan setiap perintah Tuhan dengan baik. Tidak ada perlawanan sedikit pun adik-adik. Nuh taat sekali kepada perintah Tuhan adik-adik. Nah, begitu bahteranya jadi, Tuhan bilang, karena manusia banyak menyakiti hatiku menjadi sedih karena sikap dan perbuatan manusia di bumi ini. Aku mau membinasakan semuanya dengan menurunkan hujan, ya, menurunkan air bah. Nah, baru Nuh mengerti, jadi tujuannya bikin bahtera tuh itu ya. Nah, terus adik-adik, Tuhan bilang lagi sama Nuh, oke Nuh, karena bahteranya udah jadi, kamu kumpulkan semua binatang-binatang ya, berpasang-pasangan, jantan betina. Nah, semua binatang, baik melata, baik binatang yang ada di air maupun yang di udara, semuanya harus 2, sepasang-sepasang ya adik-adik ya. Ada jantan, ada betina. Nah, semuanya dikumpulkan dan masukkan dia ke dalam bahtera. Wah, Nuh dibantu sama Tuhan adik-adik untuk mengumpulkan binatang-binatang tersebut. Nuh menuruti semua yang Tuhan perintahkan. Nuh menjalankan semuanya dengan baik. Nuh tidak melawan sedikit pun adik-adik ya. Nah, itu contoh taat ya adik-adik ya. Nuh taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, setelah semua binatang terkumpul, Tuhan bilang, ayo cepat Nuh, sebentar lagi aku akan menurunkan hujan. Segera masukkan binatang-binatangnya ke dalam bahtera dan tutup pintunya. Tuhan bilang begitu adik-adik. Wah, langsung Nuh dibantu oleh anak dan istrinya untuk memasukkan para binatang-binatang ke dalam bahtera. Wah. Nah, akhirnya semua binatang masuk adik-adik ke dalam bahtera. Siap-siap, Nuh akan menutup pintu. Nah, akhirnya Nuh menutup pintu dan
Tuhan langsung menurunkan hujan. Hujan selama berapa lama adik-adik hujannya? Betul, 40 hari 40 malam. Wah, itu deras sekali hujannya adik-adik. Airnya semakin tinggi. Akhirnya si bahteranya yang dibuat Nuh itu sampai ya seperti kapal ya adik-adik ya. Dia terombang-ambing di atas air adik-adik karena hujan terus gak berhenti-berhenti. Nah, itulah adik-adik salah satu dari sikap ketaatan Nuh kepada Tuhan. Nuh menjalankan semua, Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Nah, lewat cerita Nuh ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk juga bisa taat. Nah, tidak hanya taat kepada mama dan papa, tapi taat juga kepada setiap ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak taat? Bisa ya adik-adik ya. Nah, dan kalau taat itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan pastinya nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, itu dia adik-adik. Kakak pokoknya akan selalu mengajak adik-adik untuk bisa taat. Tidak hanya taat kepada mama papa, tapi juga taat kepada Tuhan. Ya, oke. Itu adik-adik cerita tentang Nuh, cerita tentang ketaatan yang kakak berikan kepada adik-adik semua. Nah, mari adik-adik kita akhiri cerita ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita Nuh yang sudah disampaikan. Dari Nuh kami belajar tentang ketaatan. Dari Nuh kami belajar untuk selalu dengar-dengaran, tidak hanya kepada mama papa, tapi juga dengar-dengaran terhadap Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik, akan selalu menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, challenge minggu ini apa adik-adik? Challenge minggu ini ada 2. Nah, yang pertama ayat hafalan. Nah, seperti biasa, ayat hafalan akan diambil dari Ulangan 11 ayat 1. Bunyinya, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, challenge yang pertama adik-adik menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Ulangan 11 ayat 1 ya, di video. Oke. Terus untuk challenge yang kedua, kakak meminta adik-adik untuk menuliskan 5-10 atau sebanyak-banyaknya ketaatan-ketaatan yang sudah pernah adik-adik lakukan. Contohnya nih, kakak kasih contoh 1 ya. Taat mendengar setiap papa dan mama perintahkan apa. Nah, misalnya ayo mandi, ya mandi. Ayo ditaruh dulu, jangan mainan HP terus. Nah, terus ditaruh HP-nya, mengerjakan yang lainnya dulu. Nah, itu contoh ketaatan ya adik-adik ya. Nah, tadi challenge-nya ada 2 ya adik-adik ya, kakak ulang ya. Yang pertama, menghafalkan ayat hafalan lalu di video. Ayat hafalannya diambil dari Ulangan 11 ayat 1. Terus yang kedua, kakak meminta adik-adik untuk menulis 5-10 atau sebanyak-banyaknya ketaatan yang sudah pernah adik-adik lakukan. Nah, nanti bisa difoto terus dikirim ya. Dikirim kemana? Ke nomor HP kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kakak tunggu ya untuk tugas challenge-nya minggu ini. Nah,
Begitu adik-adik, akhir dari sekolah minggu online kita hari ini. Sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!